Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Kita masih diberi ketabahan dan keistiqomahan untuk bisa terus mengkaji ajaran Allah. Tentunya semoga dengan adanya kajian ini bisa membawa keberkahan bagi diri kita, bagi banyak orang, dan tentunya bisa membawa manfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga dengan itu kita bisa tergolong jadi orang-orang yang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Min amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tema judulku di doaku. Ini pematerinya Pak Solikil Abadi. Ya, jadi seperti apa pendalamannya, ini seperti apa tentunya kisah-kisahnya juga. Nah, ini bisa nanti dijabarkan oleh pemateri pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Abadi untuk mengisi tema pada pertemuan hari ini. Tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan dalam kajian pada malam hari ini. Tentu salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW selaku suri teladan sempurna dalam kehidupan, termasuk dalam urusan rumah tangga. Karena itu, izinkan pada malam hari ini kami mencoba sedikit mengambil tema jodohku di doaku. Ini adalah sebuah bahasan di mana konsep jodoh dalam Islam dari perspektif spiritual dan ilmiah, tentu dengan fokus pada kekuatan doa. Semoga materi pada malam hari ini dapat memberikan pemahaman, paling tidak sedikit pendalam dalam aplikatif, khususnya bagi para generasi muda, ya tentunya generasi muda yang muslim. Para pendengar jamaah yang setia yang dirahmati Allah SWT, setiap manusia itu mendambakan pasangan hidup yang dapat menjadi pelengkap, menjadi penyejuk jiwa. Di dalam Islam, jodoh itu bukan hanya sekedar urusan duniawi, akan tetapi juga ibadah yang sakral. Banyak umat Islam yang bingung antara menunggu takdir dan aktif mencari pasangan. Oleh karena itu, materi ini saya hadirkan untuk apa? Untuk memberikan pemahaman yang seimbang mengenai pentingnya doa dalam proses menjemput jodoh menurut Islam. Nah, itu. Konsep jodoh dalam Islam. Kalau kita lihat konsepnya adalah sebagaimana jodoh sebagai tanda kekuasaan Allah. Allah SWT berfirman yang maknanya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah
Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Ar-Rum 21. Ini secara gamblang ayat ini menunjukkan bahwa pasangan hidup adalah bagian dari apa? Dari sunatullah. Dan merupakan apa? Merupakan tanda cinta dan kasih sayang Allah bagi hambanya, bagi kita semua selaku umat. Karena itu jodoh itu telah ditentukan, akan tetapi harus diikhtiarkan. Nah, ini jodoh itu harus diikhtiarkan, di samping sudah ditentukan oleh Allah Taala. Kalau menurut Rasulullah SAW dalam hadisnya, artinya demikian, sesungguhnya salah satu dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian ditulis rezekinya, ajalnya, dan apakah ia celaka atau bahagia. Jadi termasuk ditulis di dalamnya itu adalah, kalau dilihat ini adalah di samping rezekinya, ajalnya, juga amalannya. Nah, tentu apakah ia celaka atau bahagia. Ini menurut Bukhari Muslim. Termasuk di dalam takdir tersebut, kalau kita lihat jodoh. Namun Islam itu tidak mengajarkan fatalisme. Manusia diperintahkan untuk berusaha dan berdoa. Jadi dalam hal ini doa dalam perspektif syariat itu bisa didefinisikan sebagai urgensi doa. Doa adalah senjata orang beriman, silahul mukminin, kan begitu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, doa adalah inti dari ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, karena itu doa ini jelas menunjukkan ketundukan dan pengakuan akan kelemahan manusia. Nah, dalam konteks jodoh itu doa itu sebagai senjata atau sebagai silahul mukminin. Doa itu menjadi sarana untuk meminta pertolongan dan petunjuk dari Allah Taala. Karena itu doa yang dianjurkan untuk mencari jodoh tentu bisa kita kasih contoh. Contoh doa Nabi Musa ketika membutuhkan pasangan. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Al-Qasas 24. Jadi kalau kita lihat doa ini seperti yang dibacakan oleh Nabi Musa itu adalah sebelum Allah mempertemukannya dengan siapa? Dengan Safura, calon istrinya. Itu. Ini sebuah contoh daripada agar supaya kita itu doanya sesuai dengan syariat, seperti yang ada dalam contoh yaitu Nabi Musa, doanya seperti itu. Baru Allah mempertemukan Nabi Musa dengan Safura sebagai calon istrinya. Nah, apa hubungan antara doa, ikhtiar, dan takdir? Nah, tentu bisa kita lihat sabda Rasulullah dalam Tirmidzi yang artinya tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi doa itu sangat ampuh. Inti dari ibadah itu tadi kan doa. Itu bisa menolak takdir. Ini menunjukkan bahwa doa itu bisa mengubah takdir jadinya. Mu'alaf, takdir yang tergantung pada ikhtiar manusia.
Ini yang bisa dirubah dengan doa, yaitu mu'alak atau takdir yang tergantung pada ikhtiar manusia. Jadi peran ikhtiar dalam mewujudkan doa ini bisa kita cari contoh. Seorang yang ingin mendapatkan pasangan soleh, soleha, tetapi tidak pernah memperbaiki dirinya, tidak menjaga pergaulan, dan tidak mendekatkan diri pada Allah, maka ia bertentangan dengan doa yang dipanjatkannya. Itu. Jadi takdir yang bisa diubah oleh doa. Nah, contohnya seperti dalam hal ini, yaitu bahwa doa bisa mengubah takdir sesuai dengan hadis daripada riwayat Tirmidzi. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, sekarang peran ikhtiar dalam mewujudkan doa bagaimana? Ya, kita cari contoh lagi. Seorang yang ingin mendapatkan pasangan soleh atau soleha, tetapi tidak pernah sama sekali memperbaiki dirinya, tidak menjaga pergaulan, tidak mendekatkan diri pada Allah, maka ia bertentangan dengan doa yang dipanjatkannya. Sudah minta mohon kepada Allah agar ditemukan jodohnya, akan tetapi dia tidak peduli dengan yang dipanjatkannya, yang menjauh, mana mungkin bisa bertemu. Tidak mau memperbaiki diri, tidak mau menjaga pergaulan, ya, tidak mau mendekatkan diri pada Allah, hanya minta-minta aja, tetapi kurang takarub pada Allah. Nah, ini mana mungkin bisa, ini sebuah contoh. Jadi tentu kita harus mencari strategi. Nah, strateginya bagaimana menurut Islam menjemput jodoh itu? Ya, tentu yang pertama kita harus meningkatkan kualitas diri. Artinya kita harus muhasabah, artinya kita harus evaluasi diri, sudah seberapa jauh kita kedekatannya kepada Allah, kualitas iman kita kepada Allah itu sudah seberapa dekatnya, sesuai apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat An-Nur, yang artinya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Jadi jodoh itu sudah ditentukan sesuai dengan apa yang tertera pada diri kita sendiri, tidak jauh daripada perbuatan kita. Jadi jodoh itu sudah ditetapkan sesuai dengan karakter kita sendiri, tidak akan bisa berubah kecuali kita yang mau merubahnya. Jadi seseorang itu harus menjadi pribadi yang baik agar dipertemukan dengan jodoh yang baik. Kalau kita nggak mau baik, ya tentu jodohnya juga tidak mau baik. Jelek ya dapatnya jelek. Pribadinya kurang baik, ya nanti dapatnya ya kurang baik. Kalau kita baik, pribadi kita akhlaknya akhlakul karimah, tentu kita akan juga dipertemukan dengan jodoh yang baik pula. Itu sudah dipastikan. Itu sudah ketentuan dari Allah Ta'ala sesuai dengan surat An-Nur. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, atau sebaliknya perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Salah satu strategi kita dalam menjemput jodoh. Jadi yang pertama seperti itu. Yang kedua, sholat istikharah. Sholat istikharah itu sangat penting karena jodoh dapat digambarkan di dalam hasil istikharah kita secara jelas dalam kehidupan. Itu digambarkan langsung oleh Allah SWT, tidak tebeng-aling-aling, langsung dikasih tunjuk. Kalau kita betul-betul mendekatkan diri Allah, minta petunjuk dengan sholat istikharah di malam hari. Tentunya kita harus untuk
lebih abdolnya kita harus memakai apa yang disebut dengan Asmaul Husna kita baca. Kalau kita bisanya bismillah, ya bismillah sekuat kita, nggak usah dihitung, nggak usah ditentukan, sekuat kita. Bismillah, bismillah itu sangat mustajab juga. Apa yang kita pilih, apa yang kita tuju, pasti akan bisa dikasihkan oleh Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, pasti Allah memberinya. Nah, ini tidak akan melenceng daripada permintaan kita. Ini tapi dengan rajin untuk berdoa setiap malamnya, setiap detik nafas kita minta kepada Allah Ta'ala untuk segera ditemukan jodohnya. Nah, sholat istikharah ini diajarkan untuk memilih apa? Ya untuk memilih yang terbaik. Apapun yang kita tuju, baik itu jodoh maupun pekerjaan, buatlah istikharah dulu. Sebagai hasil petunjuk itu yang kita tuju kita untuk meraihnya. Di dalam sebuah sabda Rasulullah SAW dalam Bukhari yang artinya jika salah seorang dari kalian berkeinginan akan sesuatu perkara maka hendaklah ia sholat 2 rakaat kemudian berdoa. Ini ajarannya sholat istikharah seperti itu. Jadi sholat 2 rakaat kemudian kita berdoa. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi setelah sholat itu memang abdulnya kita berdoa, sholat apapun. Ada sebuah ulama mengajarkan dengan istighfar dan sholawat, doa kita akan mustajab. Ada yang mengatakan Fatihah 100 kali 1 hari, subuh 30, 5 ditentukan. Tapi kita tidak menentukan hal itu sekuatnya sampai kita terasa terasa betul-betul dekat kepada Allah. Jadi doa kita itu tidak akan ada takbir, langsung tembus, langsung diterima dan langsung didengarkan oleh Allah Ta'ala. Apalagi di malam hari tahajud, istikharah dan witir itu sangat mustajab. Jadi istikharah itu menjadi cara elegan untuk apa? Untuk memohon pilihan terbaik apapun, ya jodoh, ya pekerjaan, itu silakan gunakan istikharah karena istikharah itu jadi hal yang elegan untuk apa? Untuk memohon pilihan terbaik dari Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga kita lanjutkan adalah bagaimana kita menjaga adab dalam proses pencarian. Nah, di sini tentu Islam menekankan adab. Islam menekankan adab dan batasan pergaulan. Proses ta'aruf yang sesuai syariat itu lebih dianjurkan daripada pacaran yang rentan maksiat. Jadi kita tidak perlu antaranya bukti itu diantara wanita dan pria itu tidak perlu untuk pacaran. Ini syariat Islamnya dianjurkan kita dibolehkan ta'aruf yang sesuai dengan syariat itu. Jadi ta'aruf kita lebih baik kalau memang kita berkeinginan untuk untuk ta'aruf, kita datang ke rumahnya, silaturahim untuk menemuinya agar supaya ada pihak ketiga. Pihak ketiganya itu bukan setan. Lain dengan anak-anak zaman sekarang itu akhirnya terjadi kecelakaan yang banyak seperti itu. Karena apa? Ta'arufnya tidak sesuai dengan syariat, maunya sendiri, seenaknya sendiri, sehingga terjadilah pergaulan kita. Itu tidak diajarkan, tidak sesuai dengan syariat. Jadi lebih baik kita ta'aruf sesuai dengan syariat. Itu yang dianjurkan. Nah, contoh dalam hal kehidupan
kita sehari-hari ini, ya seperti pada sebuah desa itu Ahmad selaku mahasiswa yang rajin tahajud. Ini contoh. Misalnya suatu misal, Ahmad ingin mendapatkan jodoh yang soleha. Ini contoh ya. Ia memperbaiki diri rutin sekali tahajudnya, menjaga pandangan matanya, dan mulai melihatkan orang tuanya ketika merasa cocok dengan seseorang yang mau dikendakinya. Akhirnya ia menemukan jodohnya di majelis taklim kampus atau di majelis manapun kita berada, tentu banyak majelis-majelis taklim di sana. Nah, ini secara kebetulan Ahmad ini ketemu Ukti, akhirnya menjadi jodoh. Ada lagi sebuah contoh, Fitri pekerja muda. Ini. Fitri tidak tergesa-gesa mencari pasangan, nyantai lah gampangnya karena karir. Tidak tergesa-gesa mencari pasangan. Ia fokus memperbaiki akhlak. Diawali dengan memperbaiki akhlak dan memperdalam ilmu agama. Kemanapun ada kajian akad pagi, Sabtu pagi, itu selalu dia hadir. Nah, setelah bertahan bertahun-tahun berdoa, ia dilamar oleh seorang laki-laki yang dikenalnya melalui kegiatan sosial Islami. Ini Fitri yang tadi di atas Ahmad. Nah, ini. Jadi dapat disimpulkan dari mulai awal sampai akhir ini, jodoh adalah sebuah takdir Allah. Akan tetapi kita selaku manusia wajib berikhtiar dan berdoa. Karena doa adalah senjata spiritual yang menghubungkan harapan manusia. Dengan siapa ya? Dengan ketetapan ilahi. Melalui apa? Melalui pendekatan doa yang konsisten, ikhtiar yang syar'i, dan perbaikan diri, di mana seorang muslim ini akan lebih siap dalam menjemput jodohnya sesuai apa? Sesuai kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi Allah yang berkehendak, akhirnya jodoh kita bisa langgeng selamanya. Jangan berambisi kita menjadi Tuhan kecil, merencanakan dan lain sebagainya. Kamu harus begini dan itu. Tidak bisa, kita pasrahkan aja semuanya kepada Allah. Tentu akan dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Jadi keyakinan dan kesabaran itulah kunci utama. Kunci utama dalam proses menjemput jodoh. Akhirnya hanya seperti itulah kata akhir. Sebagai kesimpulannya, tentu marilah kita takarub kepada Allah agar supaya doa-doa kita itu mustajab. Selaku orang tua berdoa untuk anak-anaknya, anak-anak berdoa untuk dirinya dan kepada untuk kedua orang tuanya. Jadi ada imbal balik. Doa orang tua sebagai wujud kasih sayang kepada anak-anaknya, doa anak sebagai kehormatan selaku anak kepada kedua orang tuanya. Terima kasih. Dinasratil mustaqim wabillahi wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas penyampaian dari materi pertemuan hari ini tentang jodoh. Di atas apa tadi? Jodohku di doaku. Jadi itu tadi bahas tentang beberapa cara tentang konsep jodoh dalam Islam. Kemudian ada yang menunggu takdir atau yang aktif mencari pasangan. Ya. Soalnya kadang memang setiap manusia mendapatkan pasangan. Ya. Seperti yang dijelaskan tadi,
Di dalam kandungan saja sudah ditentukan rezeki, jodohnya, dan apapun di kehidupannya itu sudah ada tentukannya. Tinggal ada kita ketika hidup memilih. Kemudian konsep jodoh dalam Islam tentunya pertama yaitu jodoh dari kekuasaan Allah, kemudian jodoh itu bisa diikhtiarkan, kemudian meningkatkan kualitas diri, kadang memang jodoh itu cermin, kemudian laki-laki dan perempuan yang baik, kemudian begitu pula sebaliknya, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Tapi ini kadang di kehidupan nyata banyak hal yang dimana kadang kita dilema lihat itu. Dalam artian kok kadang kita menemui laki-lakinya baik, kok perempuannya ndak, kadang sebaliknya perempuan yang baik, kok laki-lakinya ndak. Itu kadang itu ya entah itu gimana jelaskannya itu kadang masih dilema juga ya. Bisa gitu ya. Kemudian ada sholat istikharah dan ta'aruf. Dan tentunya semua itu atas kekuasaannya Allah, di mana nanti itu temuannya seperti apa tentunya ditentukan oleh Allah juga. Meskipun tetap kita untuk mengkualitaskan diri dan ikhtiar terus dan berdoa terus tentunya. Nah ini untuk tanggapannya, monggo Pak Sukri langsung tanggapi saja untuk tema pertemuan hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sehat nggih? Alhamdulillah. Nah, ini kita bicara jodoh, tapi mari kita bahas jodoh itu pembahasannya sangat luas. Ya. Yang namanya jodoh itu mosok bojo tok jodoh yoga. Ya. Jadi pada waktu kita di dalam kandungan oleh Allah sudah ditentukan apa itu kadarnya ditentukan, tapi bukan sebuah kepastian. Kadarnya ditentukan dan tidak diberitahu rezekinya berapa, tidak diberitahu, kita disiapkan berapa, tidak diberitahu, itu tergantung ikhtiarnya. Begitu juga jodoh itu sudah dipastikan, tapi siapa kita tergantung juga ikhtiarnya, gitu ya. Semua tergantung ikhtiarnya. Gitu. Kalau sudah terjadi itu baru jodoh. Dan jodoh itu pekerjaan itu juga jodoh. Nek gak jodoh ya gak oleh pekerjaan. Omah itu ya jodoh. Kadang-kadang saya dulu cari tanah itu ke sana kemari, oleh no. Ini, nah itu jodoh. Jadi yang nama jodoh itu luas pemahaman maknanya. Ya, pekerjaan itu jodoh. Semua yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, oleh Allah kepada kita, itu jodoh. Nek gak jodoh, nek gak iso. Ya. Semua jodoh. Pekerjaan dan sebagainya itu jodoh. Ilmu, nek jodoh ya kita nggak paham ilmunya. Jodoh semua. Jadi hanya saja kemudian jodoh ini dipersempit, milih pasangan, nah ini sing repot. Ya. Jadi jodoh itu luas maknanya. Oke, kita persempit aja, kita memilih pasangan. Gitu. Itu mempersempit ya makna jodoh ya. Memang jodoh itu bagian dari takdir. Ya. Ya. Ada batasannya, tapi ada ikhtiarnya, gitu ya. Jadi takdir itu ada batasannya memang, tapi ada ikhtiarnya. Ada batasan maksimal, ada ikhtiar yang bisa mencapai maksimal, gitu ya. Atau mungkin tidak bisa mencapai maksimal karena ikhtiarnya yang kurang, gitu ya. Ya. Nah itu harus dipahami begitu. Ya. Jadi takdir Allah itu memahami kan. Kalau nggak dimahami gitu, engkau kita itu seperti Jabariyah.
ya. Apa isan wis kabeh ditentukno lah gak iso. Karena Allah bagaimanapun menghargai ikhtiar itu ya. Jodoh itu datang sesuai yang sesuai dengan pola pikir kita. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi dan itu menjadi jodoh kita. Ya. Apa yang sering kita pikirkan, ya oleh koyo ngono. Ya. Hanya saja kadang-kadang pola pikir kita, kesadaran kita itu kadang-kadang nggak sadar ada di bawah pola pikir kita, di bawah sadar, sehingga kita karena bawah sadar itu kita mengejar wanita itu sebenarnya sesuai dengan kesadaran kita. Ya. Coba ya, coba kita lihat di masyarakat itu ya. Seorang pria ngejar wanita itu mesti sesuai dengan yang ada di pikirannya, nggak mungkin nggak sesuai. Nek dokter itu biasanya ngejari podo dokter, soalnya pola pikirnya kayak gitu. Orang soleh mesti, orang yang sering ngaji mesti mencari jodoh yang di kelompok ngajinya. Jadi sudah dikotak-kotak oleh Allah. Ya, hukum law of attraction, tarik menarik itu. Ya. Makanya kalau tadi ada pada surat Nur ayat 24 itu, laki-laki yang baik akan dapat wanita yang baik, laki-laki yang jahat dapat mana. Itu memang itu hukum tarik menariknya. Kalau kita kepingin apa itu mendapatkan istri yang solehah, ya kita buat diri kita solehah dulu gitu loh. Kemudian kita apa itu kita beramal secara solehah. Nanti kumpulan kita dengan orang-orang yang solehah, yang soleh, sehingga kita akan dapat jodoh yang soleh. Begitu anjurannya. Jadi tergantung pola pikir kita. Jadi yang dibangun adalah bagaimana kita membangun pola pikir yang soleh. Terus setelah membangun pola pikir yang soleh, beramal soleh. Efek-efek itu nanti soleh semua. Gitu. Kalau tidak, ya tidak gitu. Nah itu namanya, kalau kepingin, ya pola pikir dulu yang dirubah. Yang dibangun pola pikir dulu. Ya, nah itu yang pertama ya. Jadi jodoh itu apa yang kita pikirkan itu yang bisa terjadi. Orang kalau keinginannya apa itu bercita-cita jadi dosen ya, kalau dilakukan diamalkan ya jadi dosen sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya, kalau jodoh jadi, kalau nggak jodoh ya nggak jadi juga sih. Ya, nah itu yang pertama ya. Nah, yang sulit itu adalah membaca kesalehan itu. Yang sulit. Orang membaca orang yang soleh, kadang-kadang hanya dilihat fisiknya dan lihat amalnya, tapi nggak dilihat pola pikirnya. Nah, itu yang repot. Wong wedok iku nek sering nang masjid, rajin nang masjid, sholat, bisa iku wanita yang soleh. Loh, belum tentu. Pola pikirnya soleh ndak. Dek nang masjid laopo. Ya. Kalau sholat sholatnya bisa memahami maknanya enggak pola pikirnya. Pikirannya soleh enggak. Nah, itu yang repot. Makanya nih jari ini sampai nih kadang-kadang orang soleh dapat yang tidak soleh. Ya itu salah membaca pola pikir itu. Ya. Soleh itu maknanya
proporsional, artinya sesuai, berpikir sesuai aturan, logik sesuai dengan aturan, itu soleh. Mikirnya itu sehat, mikirnya itu logik, mikirnya itu bagus itu. Nanti amalnya meskipun tidak seberapa bagus, tapi kalau mikirnya bagus, itu sudah bagus. Daripada amalnya bagus, mikirnya tidak bagus. Jadi kita menganggap orangnya soleh atau tidak kan repot. Ya. Artinya begini loh, orang yang berilmu itu, seorang abid dan seorang ulama itu beda derajatnya. Seorang yang mungkin ibadah wis tekun, sholat tekun, tapi pola pikirnya tidak bagus, ilmunya nggak ono. Mungkin ibadah 1000 rakaat ada orang abid dengan ibadah seorang alim meskipun 2 rakaat tapi ilmunya tinggi, kehusuannya tinggi karena pola pikirnya bagus, ilmunya bagus, itu jauh lebih bagus daripada yang abid. Ada cerita, jadi dikatakan oleh seorang itu, ini akan datang, kata seorang ulama, ini akan datang orang yang ilmunya tinggi, yaitu Imam Syafi'i. Nah, putrinya itu sepenasaran. Begitu Imam Syafi'i bertamu, didelok Imam Syafi'i itu turu wae. Ya sholat, tapi begitu turu, gak tahajud, terus enggak. Sampai 3 hari kemudian, hari ini ki wong alim, wong anu kok turu wae. Tapi begitu setelah 3 hari bertemu, maka tuan rumah kemudian Imam Syafi'i cerita bahwa dalam tidurnya dia bisa, dalam santai-santai dengan tidur, dia bisa menyelesaikan sekian hukum syariat. Gitu loh. Dalam 3 hari dia bisa menyelesaikan sekian hukum syariat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kesalehan seseorang yang awal pertama itu adalah membangun pola pikir yang benar, pola pikir yang positif, pola pikir yang tahan terhadap bantingan, pola pikir yang itu nanti kita bahas tentang kesehatan mental, sehat enggak mentalnya gitu. Kalau sehat mentalnya sesuai dengan aturan Allah itu soleh udah. Ya mungkin gaya hidupnya ketok cengengesan tapi mentalnya sehat. Itu lebih bagus daripada mentalnya nggak sehat nanti. Saya banyak melihat orang-orang kayaknya ngaji terus, tapi nggak ada perubahan. Nilainya nggak bermakna. Gitu. Jadi memilih jodoh itu wanita yang betul pola pikirnya positif, tahan, daya tahannya, mentalnya tahan terhadap goncangan, ya, kuat dalam menghadapi problem masalah, pola pikirnya begitu, ya, sabar, kayak begitu. Jadi pada yang kita hitung kesalehan itu pada pola pikir dan emosinya stabil, enggak, mentalnya stabil. Nah, sekarang itu banyak orang yang ya iku rajin nang masjid lah. Iya, kadang-kadang juga perlu diketahui juga. Kadang ilmunya banyak tapi kalau tidak bermakna, nggak dilakukan itu juga berarti pola pikirnya udah tidak bagus. Hanya pengetahuannya yang banyak, tapi tidak terbangun pola pikir. Wanita yang soleh itu yang jadi kesolehan pikiran, kesolehan emosi, kesolehan mental itu yang paling utama dalam hal ini. Dan jangan sampai salah itu nanti repot jadinya nanti. Seperti itu. Rumah tangga tidak bisa berjalan. Yang kedua, yang ketiga,
Mari kita lihat hubungan antara dua orang yang akan menikah ini. Hubungannya itu saling, apakah cintanya itu cinta buta atau memang cinta tidak buta gitu. Senengnya itu seneng buta atau senengnya itu rasional. Ada orang mengatakan cinta buta, ya enggak. Justru cinta itu melihat, sadar, rasional. Nek ono wong cinta buta nafsu iku jenenge. Cinta itu enggak buta, cinta itu sadar, cinta itu melihat. Dan cinta itu sadar, seneng, tapi tahu batas-batasnya. Saling menghormati itu baru cinta. Kalau cinta buta, kabeh ditabraki, pokoknya seneng, tabraki kabeh, buta buyar. Pokoknya seneng, tabraki kabeh, enggak rasional, sesuai aturan Allah. Ada batas-batasnya, ada seneng juga ada batasnya. Ya sadar gitu ya. Makanya hubungan antara dua calon ini harus sadar. Dibangunnya harus berdasarkan ayat-ayat Allah, berdasarkan aturan Allah, tapi dibangun secara sadar. Itu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, cinta dulu atau nikah dulu? Cinta dulu atau nikah dulu? Nikah dulu. Nek seneng dulu itu repot nanti, nggak rasional nanti kita milih jodoh itu. Soalnya kadung seneng sih, gitu loh. Nah sekarang ini banyak yang terjadi begitu itu, makanya terus salah pilih itu ya itu. Kadung seneng, semua kejelekannya nggak terlihat. Nek jari nek gomlok ya, apa itu? Jadi rasa coklat tai, jadi rasa coklat atau nyanyian itu. Semuanya serba indah gitu. Kesalahan menjadi indah semuanya. Karena sudah kadung senang. Ya. Jadi nikah dulu aja dengan penuh kesadaran. Nanti setelah nikah baru bangun cinta. Juga dengan kesadaran. Kalau keduanya masing-masing sadar, masing-masing mau melayani, masing-masing mau apa itu membangun, masing-masing membantu membangun pengembangan diri masing-masing, tahu batas, lagi-lagi tahu batas masing-masing, maka akan terbangun istilahnya hubungan yang interdependen, artinya saling bantu-bantu, tahu batasnya, masing-masing juga mandiri, tetapi tetap saling terhubungan yang erat. Itu kalau dibahas nanti menarik, apa itu cinta ya, nanti kita bahas tentang cinta, bagaimana membangun cinta. Itu yang keberapa ini? Yang keempat. Kan ada nanti, nah ini kita bangun nikah itu berdasarkan cinta kebinatangan atau cinta ke Tuhan atau kemanusiaan atau cinta ketuhanan. Mana yang akan kita pakai? Seneng karena hawa nafsu, kehewanan. Seneng mereka kepingin soalnya ayu kok enak itu kehewanan. Seneng karena kemanusiaan. Wah itu podo-podo manusia cocok itu atau memang seneng karena ketuhanan, karena perintah Allah. Ya, aku seneng arek wedok itu karena menurut Allah begini, itu lebih bagus.
Bukan aku senang soal buayu, menusuni buayu ya kan, itu kemanusiaan. Hartanya banyak, itu kemanusiaan. Tetapi kalau senang karena cintanya ini bernilai spiritual, jadi ada 3 jenis. Cinta kita itu, senang kita itu, senang kebinatangan, atau senang karena kemanusiaan, kewajaran manusia ya senangnya, atau senang berdasarkan ketuhanan, karena memang merasa Tuhan yang menentukan. Semua berdasarkan ketentuan Tuhan. Diputuskan berdasarkan ajaran-ajaran Allah. Nah, itu yang bisa jadi bagus. Nah, ini namanya hubungan antara keduanya. Makanya ya nikah dulu baru kita bangun. Ya nggak gampang memang ya. Bangun rumah tangga nggak gampang. Ya, nggak gampang. Tapi kalau kita bangun dengan kebersamaan, kemudian dengan ajaran Allah, insya Allah rumah tangga kita akan, kalau kita ingin menjadi rumah tangga yang soleh soleha, ya bapak ibunya harus soleh soleha. Ini sementara ya sini. Kalau kita bahas tentang cinta ini banyak sebenarnya nanti. Nah, ini hanya sebagian yang saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng atas tanggapannya dari tema pertemuan hari ini. Ya, jadi ini tadi dibahas tentang beberapa hal ya, tentang jodoh itu ada batasnya dan ada ikhtiarnya. Ya, ini nanti ada beberapa hal ya, sampai 1, 2, 3, 4, 5. Jodoh datang sesuai pola pikir ya. Jadi itu pola pikirnya yang dilihat ya. Kadang memang itu dibuat jadi delima memang. Hal itu karena apa ya, memang sekarang itu banyak hal yang dimana ketika orang itu sebentar ini mikrofonnya mantul ternyata Mbak Badi. Saya itu kan dulu ya. Ya. Ini kemudian itu hal-hal itu sehingga membuat orang itu mandang, oh ya, dengan ketekunan itu, dengan kebaikan itu, tanpa kita tahu dianya itu seperti apa. Kadang memang kita menganggap bahwasanya kesolehan itu hanya berada pada lingkungan yang baik-baik saja, padahal tidak seperti itu. Terkadang pada lingkungan yang tidak baik-baik saja itu ada muncul kesolehan dari seorang. Tergantung pada diri seorang itu sendiri. Sehingga memang kesolehan orang itu tidak bisa ditentukan pada satu lingkungan yang hanya baik-baik saja atau ya buruk-buruk saja. Bisa jadi di baik-baik saja ada, di buruk-buruk itu ya ada. Tergantung orangnya, sehingga pola pikir itu menentukan kepribadian dan sikapnya. Ya. Ini sangat membantu sekali hal ini. Ya. Jadi memang hal ini perlu dikaji ulang dan beberapa hal yang menjadikan pandangan sehingga orang itu ya jangan lihat-lihat itunya aja. Jadi kalau baik ya baik terus, buruk ya buruk terus, ya nggak semuanya seperti itu. Kemudian itu membaca kesolehan ya tadi ya, sehingga kadang itu membuat orang dilema bahwasanya kadang orang itu loh orangnya itu baik loh, tapi kok dapatnya seperti itu. Kebalikannya ada yang dapatnya gitu pada ini, nah gimana ini penjelasannya? kadang kadang itu ya seperti itu. Padahal kalau diteliti secara dalam ke hubungan antara keduanya itu kadang-kadang itu saling melengkapi, bahkan kayak tumbal tutup gitu. Tumbal tutup, sehingga keadaan kedua orang itu bukannya kayak itu baik itu buruk, bukan, padahal di kebaik-burukannya itu di balik itu ternyata ada sebuah saling melengkapi di antara keduanya. Nah, itu yang kadang orang itu tidak sadar. Kemudian nyimpulkannya itu tidak semua, sebagian saja kurang. Dalamnya lihat seseorang itu kurang. Hubungan dua orang, kemudian itu ya cinta kok buta, itu tadi yang dibahas ya, nanti bisa dikapi oleh Pak Fadi lagi. Pak Fadi jadi cinta itu kok buta, memang istilah itu ada itu gimana? Kecinta kok buta ya diterabas, ya kan nggak mungkin orang buta kok tahu ini cinta itu harus sadar gitu.
Ya, kemudian cinta dulu atau nikah dulu, kemudian nikah itu berdasarkan cinta binatangan atau cinta karena ketuhanan. Nah, ini bisa Pak Fadi ditanggapi kembali sekaligus untuk penutupannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, iya. Iya, iya. Terima kasih atas pertanyaannya juga tanggapannya. Saya awali menjawab pertanyaan dari Mas Darli. Mengapa orang baik bisa mendapatkan pasangan yang jahat atau sebaliknya kan seperti itu. Ini adalah sebuah pertanyaan yang menyentuh sisi terdalam dari rasa keadilan dan harapan manusia. Jadi pertanyaan yang terlihat sederhana tetapi sesungguhnya menyimpan lapisan makna dan hikmah yang dalam. Nah, tentu jawabannya ini sangat banyak. Mari kita bahas dengan perlahan. Pertama, hidup bukan soal timbal balik atau instan. Hidup tidak selalu bekerja dalam sistem give and take yang adil menurut logika manusia. Kadang kita berpikir kalau aku baik maka aku berhak mendapatkan pasangan yang baik juga. Tapi kenyataannya dunia tak selalu seimbang dalam waktu singkat. Kebaikan bukanlah transaksi, ia bukan jaminan bahwa kita akan langsung menerima balasan yang setimpal dalam bentuk pasangan, kekayaan atau kebahagiaan, tetapi bukan berarti kebaikan itu sia-sia. Terkadang orang baik diuji lewat pasangannya. Bukan karena Tuhan adil, tetapi karena melalui pasangan itulah ia belajar menjadi lebih kuat. Nah, lebih dewasa, dan sebaliknya orang yang tampaknya jahat mungkin dipertemukan dengan orang baik bukan karena ia pantas, tapi karena Allah ingin menjadikannya lebih baik. Yang pertama itu. Yang kedua, Allah menyusun skema ujian dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Allah itu tidak menilai hanya dari apa yang tampak. Mungkin orang yang kita nilai jahat sebenarnya sedang dalam proses berubah. Dan mungkin orang yang terlihat baik masih punya hal-hal yang harus diperbaiki, tapi belum tampak dari luar. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Kadang Allah itu mempertemukan orang baik dengan orang yang belum baik. Itu bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menyelamatkan. Mungkin karena satu orang itu, si jahat menemukan jalan pulang menuju kebaikan. Yang kedua. Yang ketiga, kebaikan tidak menjamin bebas dari ujian. Menjadi baik bukan berarti akan bebas dari rasa sakit. Kadang justru orang baik diuji lebih berat agar ia naik derajat, agar cintanya, kesabarannya, dan doanya menjadi amal yang paling kuat di sisi Allah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Al-Ankabut 2, ayat 2. Ujian berupa pasangan yang buruk bisa menjadi menjadi jalan menuju surga. Jika disikapi dengan apa? Dengan sabar dan terus berusaha. Tetapi juga ujian itu bukan berarti harus bertahan dalam keadaan yang merusak. Dalam Islam
pun jika pasangan menjadi sumber keburukan dan bahaya, ada jalan untuk berpisah secara baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, kadang itu bukan masalah baik atau jahat, tapi cocok atau tidak, baik atau buruk, kadang terlalu hitam putih. Realitanya setiap orang itu kan membawa latar belakang, ada luka, ada nilai dan cara berpikir yang berbeda. Yang satu mungkin baik dalam ibadah, tapi kurang dalam komunikasi. Yang satu baik secara sosial, tapi belum dewasa secara emosional. Jadi ketika dua orang berbeda itu bersatu, hasilnya bisa jadi benturan. Bukan karena salah satu jahat, tetapi karena mereka tidak saling memahami antara keduanya. Nah, dalam kasus ini bukan soal pantas atau tidak, tetapi tentang proses belajar menyintai dengan cara yang benar. Itu yang keempat. Yang kelima, semua itu akan dibalas secara adil oleh Allah. Jika sekarang tampaknya tidak adil, umpamanya orang baik mendapatkan penderitaan dan orang jahat tampak bahagia, ketahuilah bahwa ini bukan akhir dari cerita. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, misalnya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, misalnya dia akan melihat balasannya. Al-Salah 7-8. Jadi Allah Maha Adil. Setiap air mata, setiap kebaikan yang tak dianggap, setiap luka karena bertahan dalam kesetiaan, semuanya dicatat dan akan dibalas dengan sempurna. Nah, mungkin bukan di dunia ini, tetapi di kehidupan yang kekal. Jadi itu jawaban Mas. Jadi kalau kita orang baik dan merasa mendapat pasangan yang menyakitimu, ingat, kamu tidak sedang gagal, kamu sedang diuji. Dan jika kamu melihat seorang yang jahat malah mendapatkan pasangan yang baik, jangan iri, bisa jadi pasangan baiknya adalah bagian dari hidayah yang Allah kirimkan untuknya. Jadi tidak ada pertemuan yang sia-sia dalam rencana Tuhan. Semua ada tujuannya, entah untuk menyatukan, untuk memperbaiki, atau untuk melepaskan. Yang terpenting dalam hal ini adalah teruslah menjadi baik, sebab kebaikanmu bukan untuk manusia, tapi untuk Allah SWT yang melihat segalanya. Nah, kembali kita mendakapi dari tanggapan Pak Sugri. Kalimat jodohku doaku, kalimat jodohku di doaku, ini adalah ungkapan yang penuh makna dan harapan. Nah, berikut beberapa tanggapan yang bisa kami pilih tergantung daripada konteks. Pertama, tanggapan romantis dan penuh harap. Amin, semoga doa-doa kita dipertemukan dalam takdir yang indah. Kalau begitu, aku doakan semoga doa kita saling bertemu di waktu yang tepat. Kalau tanggapan religius dan menenangkan, yang religius dan menenangkan, ini jodoh itu memang misteri, akan tetapi doa adalah bentuk ikhtiar yang terbaik. Jadi semoga Allah mempertemukanmu dengan yang terbaik di waktu terbaik. Jadi sebagai hal yang manis, wah semoga aku salah satu dari namanya yang diaminkan. Oh ya, kalau gitu jangan lupa sebut nama lengkapnya biar gak nyasar doanya. Jadi sebagai kata bijak dan efektif, kadang jodoh itu datangnya bukan dari siapa yang kita kejar, tapi dari siapa yang kita doakan dalam diam. Nah ini, ayo lagi, kadang jodoh datang bukan dari siapa yang kita kejar, tetapi dari siapa yang kita doakan dalam diam. Nah, semoga apa yang kita doakan juga sedang mendoakanmu, kan gitu. Jadi kalau kita mau
Aku bisa bantu buatkan versi puitis atau postingan untuk media sosial juga. Mau yang romantis, lucu atau religi? Ya tentu berikut adalah sebagai kata akhir lebih panjang dan mendalam. Berdasarkan apa kalimat jodohku di doaku, aku buat dalam beberapa nuansa. Nah, kita bisa pilih sesuai dengan suasana hati atau tujuan. Jadi secara refleksi romantis itu jodohku di doaku itu adalah sebuah kalimat sederhana tetapi penuh dengan makna. Jadi kalau kita bilang jodohmu di doaku, semoga doamu sampai ke orang yang tepat dan semoga dia pun sedang mendoakan kita, mendoakanmu dengan apa kata-kata yang hampir sama. Itu. Jadi jodohku di doaku. Seringkali kita sibuk mencari sampai lupa bahwa jodoh itu sejati tidak selalu ditemukan dikarenakan di keramaian, tidak mesti ditemukan di keramaian, atau mungkin sedang diam-diam dipanjatkan dalam doa, sedang Allah siapkan hatinya untuk kita. Jadi jangan khawatir, jadi yang bujang-bujang. Ya, ini yang penting kita rajin, kita tanam. Doa itu seperti benih, tidak langsung tumbuh, tapi bila terus disiram dengan sabar dan tawakal, pada waktunya akan tumbuh dan berbuah. Maka teruslah mendoakan, tak perlu tahu siapa, cukup yakin bahwa Allah tahu yang terbaik untukmu. Dan jika memang dia yang kamu doakan adalah takdirmu, maka tidak ada jarak, waktu atau keadaan yang bisa menghilangi. Nah, karena apa? Karena cinta yang dititipkan lewat doa adalah cinta yang paling suci, tanpa paksaan, tanpa pamrih, hanya harapan. Harapan apa? Harapan agar Allah mempertemukan dalam caranya yang indah. Nah, jadi sebagai kata yang lucu ini sebagai agar kita agak refresh, kayak kode keras kan, wah ini kayak kode keras tapi pakai cara halus. Doain terus ya, tapi jangan cuma di doa, siapa tahu perlu juga usaha, soalnya bisa jadi jodohnya udah lewat tiap hari tapi nggak disapa-sapa. Nah, itu jodohku di doaku. Nah, tapi yang itu sih kadang jodoh itu kayak paket yang kita pesan online, kita udah bayar pakai doa, udah tunggu lama, ternyata nyasar ke tetangga, karena apa? Alamatnya nggak jelas. Jadi jangan lupa sambil doa, perjelas juga tujuannya. Nah, ini. Tapi serius tentunya, semoga doa-doa kita diijabahi, amin. Karena jodoh yang datang dari doa biasanya lebih awet, soalnya udah dibungkus pakai niat dan iman. Itu jadi demikian sebagai tanggapan terakhir dari Pak Putri maupun jawaban dari keterangan dari Mas Ferry. Tentu kami orang yang banyak salah, kiranya banyak khilaf, juga kami tentu harus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah meridhoi kajian kita setiap malam dan memberikan petunjuk hidayah bagi kita semua, juga bagi para jamaah, para sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, agar lebih fokus dalam memegang teguh keimanan dan keislamannya. Amin. Kiranya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas tanggapan terakhir dan penutupannya. Semoga tentunya apa yang kita bahas hari ini membawa keberkahan dan manfaat bagi banyak orang ya. Amin amin ya robbal alamin ya. Jadi tadi kesimpulannya tentang jodoh itu tentang bagaimana kita bisa terus ya untuk bisa melakukan kebaikan. Semoga dengan itu hal itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri ya. Jadi Allah nanti akan menentukan sesuai dengan kadar yang kita bisa lakukan ya. Bisa jadi juga nanti alamatnya masih salah, dasar.
nyasar ke rumah tetangga masih aja. Ya itu atau jodohnya, dan jodoh itu jangan lupa karena ini kan lebih detail tadi ya bahasanya tentang pasangan. Jadi jodoh itu lebih luas juga. Bahasnya bisa bermacam-macam ya. Mungkin kalau masalah kerjaan atau masalah apa kok masih bisa belum didapatkan ya. Itu tadi mungkin paketnya masih belum jelas alamatnya, jadi perlu dijelaskan lagi ya. Entah itu imannya yang kurang atau kualitas dirinya masih kurang ya, ilmunya atau apa perlu dijelaskan lagi ya. Tentunya semoga ini bisa membawa manfaat. Saya akhiri seperti biasa, kita baca Al-Fatihah untuk mengakhiri kajian hari ini. Semoga apa yang kita kaji membawa keberkahan dan bisa membawa manfaat bagi banyak orang, meskipun banyak atau sedikitnya hal itu. Tentunya semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit dalam masalah atau dalam keadaan yang sedang diuji oleh Allah, semoga mereka ditabahkan, dikuatkan hatinya, dikuatkan pikirannya supaya bisa melewati segala apa yang sedang diujikan Allah pada mereka, dan semoga semuanya bisa tergolong jadi golongan orang yang istiqomah dan jadi tergolong orang-orang yang soleh dan diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hidayah ta'ala bisafati Rasulillahil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, kajian hari ini kami tutup. Insya Allah akan bertemu di minggu berikutnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.